Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, hafidhani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah yang insyaallah kita lakukan secara rutin pada setiap harinya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah kisahkan bagaimana terjadinya peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah untuk menghancurkan Baitullah di kota Makkah. Nah, ketika di tahun yang sama dari penyerangan Abrahah ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, di tahun yang sama ini juga lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya beliau dikatakan dilahirkan di tahun gajah. Adapun nasab beliau, ini nasab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, sampai di sini nasabnya Rasulullah SAW diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Hanya saja dari Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam, ya, tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan kebenaran nasab dari mulai Adnan sampai kepada Ismail. Hanya saja ya, para ulama sepakat bahwa Adnan ini min dzurriyyati Ismail. Adnan ini min dzurriyyah Ismail alaihissalam, termasuk dari anak keturunannya Ismail alaihissalam. Ya. Hanya saja nasab mulai dari Adnan sampai Ismail, nah ini tidak ada sanad yang sahih. Adapun dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sampai kepada Adnan, ini diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Nah, keluarga besar beliau disebut sebagai Usrah Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah ini artinya keluarga Hashim. Ya, salah seorang dari kakek beliau. Kalau antum melihat nasab beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, bin Hashim. Nah, ini merupakan nasab yang mulia. Keluarga beliau ini adalah keluarga yang terpandang. Dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memilih Quraisy dari bangsa Kinanah. Ya. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Ya, makanya Nabi SAW ya bergelar Al-Mustafa, artinya yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan beliau atau memilih beliau dari sebaik-baiknya nasab, dari sebaik-baiknya nasab. Ya. Nah, dahulu kisahnya Hashim, ya. Hashim ini bagaimana kita melihat bagaimana ceritanya kakeknya Rasulullah SAW. Jadi dahulu Hashim ini adalah seorang pemuka di kota Makkah. Ya. Nah, suatu ketika Hashim ini, ya, kita jelaskan background keluarga Hashim ini, Bani Hashim ini. Hashim ini, ya, dia aslinya bernama Amr. Kemudian kenapa dia disebut Hashim? Karena kedermawanannya, dia suka membagi-bagikan makanan bagi jamaah haji. Ya, maka dia disebut sebagai Hashim. Hashim itu artinya apa? Yang membuat bubur. Ya, membuat bubur. Kemudian dia di suatu ketika, ya, dia melakukan perjalanan dagang. Dia melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, kemudian singgah di kota Madinah. Nah, di kota Madinah ini, ya, Hashim menikah dengan seorang wanita dari kalangan Bani Najjar. Ya, seorang wanita dari kalangan Bani Najjar di kota Madinah. Ketika itu Madinah namanya masih Yathrib. Ya, jadi diganti menjadi Madinah itu setelah Nabi SAW hijrah. Namun sebelum beliau hijrah namanya Yathrib. Ya. Maka kemudian lahirlah dari pernikahan tersebut seorang anak laki-laki yang bernama Syaibah. Adapun Hashimnya sendiri, dia melanjutkan perjalanan dagang ke negeri Syam, kemudian meninggal di sana. Ya. Nah, dari pernikahannya dengan wanita tadi namanya Salma. Ya, namanya Salma, lahirlah seorang bayi yang bernama Syaibah. Kenapa dia disebut Syaibah? Karena Syaib ini artinya apa? Uban. Uban itu rambut putih yang ada di rambut seseorang. Ya, dia ada rambut putihnya. Maka dipanggillah dia dengan Syaibah. Diberi nama dengan nama Syaibah. Nah, ketika itu bapaknya sudah meninggal, Hashim sudah meninggal. Dan orang-orang di Makkah tidak tahu bahwa Syaibah ini eksis, ada. Ya, karena mereka tahu bahwa Hashim ini berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Dia nggak tahu bahwa Hashim ini memiliki keturunan di kota Yathrib atau di kota Madinah. Sampai ketika Syaibah berusia 7 atau 8 tahun, ya, adiknya Hashim yang bernama Al-Muttalib mendengar berita tentang Syaibah ini. Maka kemudian ketika dia berkunjung ke Yathrib, dia temui keponakannya. Dia ketemui keponakannya, kemudian dia peluk erat-erat. Oh, ternyata kakak saya, yaitu siapa? Hashim, itu meninggalkan anak keturunan. Ya. Maka kemudian Al-Muttalib ini berusaha membujuk ibunya Syaibah, yakni Salma, agar Syaibah ini bisa dibawa kembali ke kota Makkah. Karena bapaknya dia ini, Hashim ini orang terpandang di Makkah. Ya, bahkan dia punya tanggung jawab memelihara Ka'bah. Maka kemudian Al-Muttalib ini berusaha, dia bujuk si Salma tadi, ya, bagaimana caranya agar Syaibah ini bisa dibawa kembali ke kota Makkah, sampai akhirnya, ya, Salma pun mengizinkan. Akhirnya dibawalah Syaibah tadi kembali ke kota Makkah. Nah, orang-orang mengira bahwa Syaibah ini adalah budaknya Al-Muttalib. Oh, Al-Muttalib baru beli budak. Ya, dalam bahasa Arab, ya, budak itu disebut sebagai abdun, ya. Oleh karena itulah Syaibah dikenal dengan panggilan Abdul Muttalib. Ya, apa artinya Abdul Muttalib? Artinya hambanya Al-Muttalib, budak, ya, hamba sahaya miliknya Al-Muttalib. Nah, inilah asal muasalnya nama Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini bukan nama asli, ya. Bukan nama asli. Abdul Muttalib aslinya bernama Syaibah. Kenapa dia dipanggil Abdul Muttalib? Karena orang-orang keliru mengira bahwa dia adalah budaknya Al-Muttalib,
hamba sahaya daripada Al-Muttalib. Ya, namun karena sudah dikenal dengan nama itu akhirnya ya sudah melekat. Ya, sehingga kakeknya Nabi Alaihissalam pun dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Nah, kemudian Abdul Muttalib ini sepeninggal pamannya Al-Muttalib, dia yang diangkat menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin di kota Makkah. Nah, dia memiliki 10 orang putra, ya. Ada yang namanya Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, kemudian Hamzah, Abu Lahab, ya. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza, kemudian Al-Ghaidaq, ya, kemudian Al-Muqawwim, Sofar, dan Al-Abbas. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Ya, adapun putri-putrinya jumlahnya 6, ya. Sofiyah, kemudian Ummul Hakim, Barrah, Atikah, Arwah, dan Umaymah. Kalau saya tidak salah, Sofiyah ini ibunya Zubair, ya. Ibunya sahabat Zubair, Az-Zubair. Baik. Nah, di antara paman-pamannya Nabi Alaihissalam, di sana ada beberapa figur yang kita sering dengar, ya. Abu Talib. Kemudian Abdullah ini ayahnya Rasulullah, kemudian Hamzah, Abu Lahab, dan Al-Abbas. Nah, ini nama-nama yang terkenal dari anak-anaknya Abdul Muttalib. Ya. Abu Talib sendiri nanti dia yang memelihara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai beliau dewasa, Abu Talib. Namun di akhir usianya, walaupun dia selalu melakukan pembelaan kepada Nabi Alaihissalam, ya, tapi dia meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kesyirikan. Walaupun Nabi SAW berusaha memujuknya, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakanlah wahai pamanku, ya, beliau mengatakan kepada Abu Talib, ya, wahai Abu Talib, ucapkanlah, wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku pakai untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal di atas kesyirikan. Adapun Hamzah dan Al-Abbas, ya, Hamzah dan Al-Abbas ini akhirnya masuk Islam. Ya, Hamzah masuk Islam duluan sebelum hijrah. Adapun Al-Abbas masuk Islam beberapa waktu sebelum Fatu Makkah. Nah, adapun Abu Lahab, ya, Abu Lahab kita tahu, ya, ada surat Al-Lahab di dalam Al-Qur'an. Nah, ini paman beliau juga. Nama aslinya Abdul Uzza, ya. Dan ini adalah sahabat yang paling keras penentangannya kepada dakwah Nabi SAW, dan dia pun meninggal di atas kekufuran. Nah, ini adalah putra-putrinya Abdul Muttalib, ya, paman-pamannya Rasul SAW. Nah, kemudian di antara putranya Abdul Muttalib ini ada yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah, ya, ini dinikahkan dengan salah seorang wanita terkemuka dari Bani Zahrah yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Ya, dari Bani Zahrah, seorang wanita terkemuka dari Bani Zahrah. Ya, tentunya ketika menikah, mereka orang zaman dahulu, ya, menikah dalam usia yang masih relatif muda. Maka ketika itu Abdullah setelah menikah, Abdullah dikirim oleh ayahnya Abdul Muttalib ke Yathrib, ya, untuk berdagang. Kemudian dia meninggal dunia. Jadi bapaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia dalam waktu yang tidak cukup lama, ya, setelah pernikahan. Istrinya baru saja hamil, kemudian Abdullah pergi meninggalkan istrinya dan kemudian meninggal di Yathrib, di Madinah. Nah, ketika itu istrinya sedang mengandung 2 bulan. Maka kemudian lahirlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa pasukan gajah. Maka kemudian Abdul Muttalib sangat bergembira, ya, dengan kelahiran cucunya tersebut. Kemudian dia membawa putra dari cucunya, membawa cucunya tadi ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Lalu memberikan nama Muhammad, ya, nama Muhammad. Kemudian pada hari ke-7 dari kelahiran beliau dikhitan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Nah, nama Muhammad sendiri ini adalah nama yang kurang populer di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu. Nama Muhammad sendiri adalah nama yang kurang populer. Sedikit sekali orang yang diberi nama dengan nama Muhammad. Walaupun ada, ya, tapi ada sebuah faedah, ya, bahwa orang-orang yang bernama Muhammad di masa itu rata-ratanya adalah orang-orang yang orang tuanya sudah pernah mendengar atau berinteraksi dengan ahlul kitab.
Ya, jadi ketika itu ada sebagian orang yang bernama Muhammad, ketika dilihat ternyata apa? Bapaknya itu dulu pernah berdagang ke negeri Syam, bertemu dengan orang-orang ahlul kitab. Kemudian orang-orang ahlul kitab inilah yang mengkabarkan bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Maka kemudian mereka berharap agar anaknya jadi nabi, maka dikasih nama Muhammad. Ternyata yang menjadi Muhammad yang menjadi nabi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abdul Muttalib, dia nggak punya rencana sama sekali, dia nggak pernah mendengar itu. Ya, dia hanya memberikan nama Muhammad kepada cucunya tersebut. Jadi yang memberikan nama adalah Abdul Muttalib. Nah, ini sekarang yang kita akan bahas, barakallahu fiikum, tentang kapan sebenarnya atau tanggal berapa Nabi alaihi salatu wasallam itu dilahirkan. Kapan Nabi alaihi salatu wasallam itu dilahirkan. Ya. Para ulama sepakat bahwa beliau alaihi salatu wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa beliau alaihi salatu wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Maka kata beliau alaihi salatu wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fih wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fih." Kata beliau alaihi salatu wasallam, ini adalah hari ketika aku dilahirkan. Jadi beliau secara sharih menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di hari Senin. Ya, fihi wa yaumun bu'itsu. Demikian juga hari Senin ini merupakan hari ketika aku itu dibangkitkan atau diutus. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu itu kepadaku. Ya, jadi para ulama sepakat bahwa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Sesuai dengan nas hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Adapun lebih tepatnya tanggal berapa, ada khilaf yang sangat banyak di kalangan para ulama. Ya, ada banyak pendapat di kalangan para ulama kapan beliau alaihi salatu wasallam itu dilahirkan. Ya, jadi jangan kira bahwa 12 Rabiul Awal yang diperingati oleh sebagian orang dengan Maulid Nabi ini ala ittifaq, ya, enggak. Khilaf di kalangan para ulama. Itu hanya pendapat mayoritas para ulama saja. Namun ada khilaf di sana. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa para ulama, ya, menetapkan tanggal kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ya, bisa dilihat di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sekian banyak pendapat tentang kapan dilahirkannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sebagian mengatakan beliau dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa beliau dilahirkan tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, dikuatkan pula oleh Al-Imam Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, dan dirajihkan oleh Abdul Khattab Ibnu Dihyah dalam kitab beliau At-Tanwir fi Maulidil Basyarin Nadhir. Baik. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa beliau dilahirkan tanggal 10 Rabiul Awal. 10 Rabiul Awal. Sebagaimana yang dinukilkan pula oleh Ibnu Dihyah, Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Adapun Ibnu Ishaq, dan ini pendapat yang masyhur di tengah-tengah kita, ya, bahwa beliau menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, inilah yang diambil oleh kebanyakan para ulama di masa kita, ya, bahwa beliau alaihi salatu wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Baik. Ada lagi satu pendapat, pendapatnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, beliau berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal. Tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau beliau meneliti dari ilmu falak, ya. Dari kalender, beliau melihat bahwa hari Senin, kalau mau lihat hari Senin pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah itu jatuhnya pada tanggal 9 Rabiul Awal. Bertepatan dengan 20 April. Ya, tanggal 20 April 571 Hijriah atau 572, saya lupa, ya. Antara 570 atau 571 Hijriah. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum. Jadi ada pendapat lain lagi, ya. Nah, tapi kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah,
Ya, beliau menyebutkan bahwa penyebutan tanggal kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam itu semua sanadnya muallaq. Ya, artinya tanpa sanad yang bisa kita analisa dengan ilmu mustalahul hadis. Jadi tanpa sanad, ini pendapat si fulan, ini pendapat si fulan, ini pendapat si fulan saja, tanpa ada sanad. Ya. Kecuali pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya, anaknya Jubair bin Mut'im, seorang tabi'i. Nah, inilah yang ada sanadnya. Sanadnya sahih sampai Muhammad bin Jubair ibn Mut'im. Ya. Apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Jubair bin Mut'im? Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal. Inilah yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Kabir Muhammad bin Musa Al-Kharizmi dan dirajihkan oleh Abu Khattab Ibn Dihyah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi 8 Rabiul Awal. Inilah yang bisa kita lihat ada sanadnya. Adapun yang lain mu'allaq. Ya, disebutkan tanpa adanya sanad. Nah, adapun jumhur, mayoritas para ulama ini lebih menguatkan pendapat bahwa kelahiran Rasulullah di tanggal 12 Rabiul Awal. Pendapat siapa ini? Tadi siapa yang menyebutkan? Ibnu Ishaq. Ini 12 Rabiul Awal. Nah, itulah yang sekarang dirayakan, ya, dirayakan dengan istilah apa? Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Namun pada hakikatnya ya terjadi khilaf di kalangan para ulama kapan sesungguhnya kelahiran Rasul alaihi salatu wasallam pada tepatnya. Ya, itu tadi pendapat-pendapat yang telah kita sebutkan, khilaf-khilaf para ulama tentang kapan tanggal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya dari khilaf ini ya disebutkan oleh para ulama bahwa ini adanya khilaf di kalangan para ulama ini menunjukkan tidak ada konsekuensi hukum sama sekali dari kelahiran Nabi. Artinya kita tidak disyariatkan sama sekali untuk melakukan ritual-ritual apapun. Tidak disyariatkan sama sekali untuk melakukan acara-acara apapun. Ya, acara Maulid Nabi, tidak ada pensyariatannya. Ya, Nabi alaihissalam tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan apapun di hari kelahiran beliau. Demikian juga kita lihat ya generasi awal Islam, para sahabat Nabi alaihissalam, para tabi'in, para atba'u tabi'in, mereka tidak pernah menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi. Tidak pernah menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi. Ya, kalau itu suatu hal yang baik, pasti mereka akan lakukan. Ya, pasti mereka akan lakukan. Apa yang mereka menghalangi mereka untuk tidak melakukannya? Gampang melakukan Maulid Nabi. Mau apa? Ya, mau membacakan hadis-hadis beliau, mengumpulkan manusia, bisa mereka lakukan. Tapi mereka tidak pernah melakukan perayaan Maulid Nabi. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, guru besar di Universitas Islam Madinah, beliau menyebutkan bahwa penetapan tanggal kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah memberikan konsekuensi sebuah hukum syar'i. Ya, artinya tidak melazimkan kita melakukan suatu ritual, tidak melazimkan kita untuk melakukan suatu ya acara di hari kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau memang penetapan tanggal tersebut ada konsekuensi hukum syar'inya atau dianjurkan bagi kita untuk melakukan suatu amalan di hari kelahiran tersebut, maka tidak akan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menetapkan hari kelahiran Rasulullah SAW. Ya, jadi adanya khilaf di kalangan para ulama tentang kapan Nabi SAW lahir, ini menunjukkan bahwa memang kita nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya, kita tidak disuruh untuk melakukan suatu ritual, suatu amalan di hari kelahirannya Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena mereka khilaf. Ya, nggak tahu kapan sebenarnya Nabi alaihissalam itu dilahirkan. Ya, berbeda misalnya kita tahu hari raya Idul Fitri misalnya, atau puasa di bulan Ramadan. Ya, tahu kita kapan mulainya? Tanggal 1 Ramadan mulai puasa. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tanggal 1 Ramadan kita berpuasa. Demikian juga hari raya. Nggak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa hari raya itu jatuhnya 1 Syawal. Hari raya Idul Fitr. Demikian juga hari raya Idul Adha. Tanggal 10 Dzul Hijjah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa tidak ada khilaf? Karena memang kita ada suatu ritual yang harus kita lakukan pada hari-hari tersebut. 1 Ramadan kita mulai berpuasa, kemudian 1 Syawal kita melakukan sholat Idul Fitr, kemudian 10 Dzul Hijjah kita mulai menyembelih hewan-hewan kurban.
Ya, karena memang ada konsekuensi hukum, makanya tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun Maulidun Nabi, Maulid Nabi SAW ini tidak ada perintahnya. Makanya penetapan kelahiran Nabi SAW itu ya dipersisikan oleh para ulama. Kalau memang ada ritual yang harus kita lakukan, niscaya mereka akan bersepakat. Oh, tanggal seginilah lahirnya Nabi SAW. Ya. Dan kemudian yang perlu kita ketahui, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya tanggal 12 Rabiul Awal ini juga merupakan hari wafatnya Nabi SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal ini juga hari wafatnya Nabi SAW. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga ketika orang tanggal 12 Rabiul Awal menampakkan kegembiraan demi kegembiraan, ya, padahal di hari tersebut juga adalah hari wafatnya Nabi SAW. Kira-kira pantas tidak? Ya, orang melakukan bergembira, ya, melakukan membuat makanan. Jadi sebagian kampung masih kita dapati ya, Maulid Nabi itu seperti macam hari raya ya, macam hari raya orang buat makanan, buat telur Maulid ya, banyak mereka buat acara ya. Ya, kalau di kampung kami ada nganggung makan bersama ya. Nah, macam bergembira, padahal di hari yang sama wafat Nabi SAW. Maka yang demikian tidaklah disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di masa Nabi SAW, bangsa Arab itu memiliki sebuah kebiasaan. Ya, mereka memiliki sebuah tradisi untuk menyusukan bayi-bayi mereka kepada para wanita desa, orang-orang yang tinggal di kampung. Tujuannya agar mereka kuat, ya, dan nanti mereka bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Karena dahulu di kalangan Badui, di kalangan Arab dusun, itu bahasanya masih baik, masih bagus, belum tercampur dengan bahasa-bahasa asing. Maka mereka punya kebiasaan anak-anak ini disusukan, dibawa oleh wanita-wanita kampung. Jadi menyusukannya bukan di kota, tapi dibawa. Anak tadi dibawa, kemudian dibawa ke kampung, ya, agar dia tumbuh kuat, ya, karena di kampung mungkin cuaca masih bersih, ya, iklimnya masih bagus, tidak ada polusi. Kemudian juga di lingkungan desa bahasa Arabnya masih bagus, belum tercampur dengan bahasa-bahasa asing, sehingga mereka tumbuh dalam kondisi yang baik. Nah, karena ada kebiasaan ini, maka wanita-wanita dusun pun biasanya mereka memiliki waktu-waktu tertentu. Mereka datang ke kota-kota untuk mencari bayi yang bisa disusukan. Nah, siapa yang mau saya susui? Ada cari dia. Kemudian ada yang baru punya bayi, dia datang ke sana. Bagaimana kalau saya yang menyusuinya? Saya bawa ke kampung saya susui. Ini kebiasaan bangsa Arab terdahulu. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tak ada seorang wanita pun yang menawarkan diri untuk menyusui beliau, untuk menyusui baginda alaihi salatu wassalam. Jadi beliau alaihi salatu wassalam itu tidak ada wanita yang ingin menyusui. Kenapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah anak yatim, bapaknya sudah tidak ada. Ya, orang-orang khawatir kalau misalnya saya menyusui bayi ini, tidak mampu dia untuk membayar. Demikian keadaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada wanita ketika itu yang ingin menyusui beliau, karena dikhawatirkan bahwa anak yatim tidak bisa membayar, ya, imbalan, ya, membayar gaji seorang wanita yang menyusuinya. Maka ketika itu ada seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar, ya, namanya Halimah As-Sa'diyah, ya. Kalau kita dikenal Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah ini nisbat kepada kepada kabilahnya Bani Sa'ad. Maka dia namanya Halimah As-Sa'diyah. Nah, Bani Sa'ad ini dia terletak di pinggiran kota Taif. Ya, jadi ada kota Mekah, ada kota Taif. Ya, antum bisa lihat di peta. Ada kota Mekah, ada kota Taif. Nah, Bani Sa'ad itu dia tinggal di pinggiran kota Taif. Maka datanglah Halimah As-Sa'diyah ini, kemudian
semua wanita ketika itu mereka rombongan ya dari Bani Sa'ad ini datang ke kota Makkah untuk mencari anak yang mau disusui. Semua wanita sudah mendapatkan bayi susuan kecuali saya. Ya. Maka kemudian Halimah ini mengatakan kepada suaminya. Waktu itu rombongan sudah mau pulang. Sudah mau pulang. Ya, dalam keadaan Halimah belum memiliki seorang bayi susuan. Maka kemudian dia mengatakan kepada suaminya, kita harus bawa bayi susuan. Ya, yang lainnya sudah punya bayi. Ya, mereka punya bayi-bayi sudah ketika akan pulang mereka sudah membawa bayi masing-masing. Ya, saya belum punya, saya harus dapat. Maka kemudian yang tersisa ketika itu adalah atau yang belum mendapatkan ibu susuan ketika itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Halim As-Sa'diyah mengambil beliau alaihi salatu wassalam menjadi bayi susuan. Maka kemudian kata suaminya menghibur ya, walaupun dia ini anak yatim, mungkin keluarganya tidak mampu untuk memberikan upah penyusuan yang layak, tapi mudah-mudahan kata suaminya Halimah As-Sa'diyah ya, mudah-mudahan bayi ini ya menjadi keberkahan di tengah-tengah kita. Dan memang Masya Allah ya, banyak sekali keberkahan yang didapati oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah. Dia memiliki seekor unta yang sudah lemah, ya, yang sudah tua, ternyata menjadi kuat kembali dan senantiasa berisi susunya. Kemudian orang Badui ya biasa dia memiliki hewan-hewan gembalaan ya, domba-dombanya kemudian menjadi gemuk ya. Maka kemudian Halimah merasa senang sekali dengan keberadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau alaihi salatu wasallam ternyata walaupun beliau seorang yatim dari keluarga yang tidak memiliki ayah lagi, ternyata dia keberadaan Nabi alaihi salatu wasallam membawa keberkahan. Maka Halimah pun menginginkan agar Nabi alaihi salatu wasallam tetap berada dalam pemeliharaan beliau di Bani Sa'ad. Ya, maka kemudian Aminah ibunya Rasulullah SAW mengizinkan hal tersebut. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di lingkungan kabilah Bani Sa'ad ya, di keluarga besarnya Halimah As-Sa'diyah sampai kemudian ya di umur 4 atau 5 tahun ya beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam ketika sedang bermain bersama teman-temannya. Datang Jibril alaihissalam kemudian membawa beliau alaihissalam dan dilakukanlah pembelahan dada beliau yang pertama. Jadi beliau alaihissalam itu dibelah 2 kali dadanya. Dibersihkan kolbunya itu 2 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, kemudian yang kedua ketika beliau alaihissalam ingin melakukan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka kemudian kawan-kawan Nabi alaihissalam mengatakan kepada Halimah As-Sa'diyah ya, Muhammad sudah dibunuh kata mereka. Maka muncullah kekhawatiran pada diri Halimah ya terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau pun mengembalikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Ya, inilah yang mengakhiri tinggalnya Nabi alaihi wasallam di Bani Sa'ad. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke kota Makkah. Maka kemudian barakallahu fikum ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dikembalikan ke ibunya, maka Aminah menginginkan untuk berziarah ke kuburan suami beliau Abdullah. Jadi Abdullah sudah lama meninggal dunia, maka beliau ingin menziarahi kuburan suaminya. Maka kemudian bersama Abdul Muttalib dan juga pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini adalah budaknya Abdullah yang diwarisi oleh Rasul SAW. Nanti Ummu Aiman inilah yang banyak merawat Rasul SAW. Ya, kemudian Ummu Aiman ini dinikahkan nanti oleh Rasul SAW dengan Zaid bin Harithah dan lahirlah dari pernikahan tersebut Usamah bin Zaid, sosok yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid ini lahir dari bapaknya Zaid bin Harithah, ini anak angkatnya Nabi SAW. Ibunya Ummu Aiman ini adalah budak wanita yang mengasuh Rasul SAW. Maka kemudian Aminah bersama Rasul SAW, bersama Ummu Aiman dan Abdul Muttalib berangkat ke Yathrib untuk menziarahi kuburan Abdullah. Setelah berada di Yathrib selama 1 bulan, ya
Aminah kembali ke Makkah, namun di tengah perjalanan dia ditimpa sakit, kemudian meninggal dunia di Al-Abwa. Di Al-Abwa, ini suatu tempat yang terletak antara kota Makkah dan Madinah. Nah, dengan demikian Rasulullah SAW kehilangan kedua orang tuanya. Ya, setelah sebelumnya ketika beliau masih berada dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal dunia. Kemudian di usia sekitar 4 atau 5 tahun, ya, ibunya menyusul. Sehingga Nabi SAW meninggal dalam keadaan yatim piatu. Nabi SAW ya tumbuh dalam keadaan yatim piatu. Makanya beliau SAW itu sangat perhatian ya dengan anak yatim ya. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, hendaknya kita juga perhatian kepada anak-anak yatim. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang sangat menyayangi anak yatim. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana wa kafil yatim hakadha yaumul qiyamah. Ya, beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, kemudian beliau mengatakan ana wa kafil yatim hakadha yaumul qiyamah. Aku dan orang yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim seperti ini posisinya nanti pada hari kiamat. Seperti apa posisi jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya. Ya, oleh karena itu kita mengaku sebagai pengikut Nabi, ya, pengikut sunnah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita ikuti juga apa yang menjadi kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Beliau sangat menyayangi anak-anak yatim. Ya, jangan kita biarkan ya anak-anak yatim kemudian terlantar. Ya, kemarin ada kasus di Sumatera Selatan, itu ada anak yatim yang sampai tidak makan berhari-hari, kurus sekali ya. Dari mana tetangganya, mana kepedulian kaum muslimin? Ya, yang seperti ini tidak layak terjadi di diri kaum muslimin. Karena kita diperintahkan untuk memperhatikan anak-anak yatim. Kemudian setelah ibunya wafat, maka yang memelihara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Nah, kemudian ketika beliau berusia 8 tahun, kakeknya ini yang sangat sayang kepada beliau juga meninggal dunia. Maka sebelum meninggal, Abdul Muttalib ini menyerahkan pengasuhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang putra beliau yang bernama Abu Thalib, pamannya Rasul Alaihi Wasallam. Nah, inilah sebabnya mengapa Nabi Alaihi Wasallam sangat dekat dengan pamannya Abu Thalib. Karena di usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan pengasuhan beliau diserahkan kepada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nah, kemudian Abu Thalib pun menjalankan kewajiban yang diamanahkan oleh bapaknya. Ya. Jadi beliau benar-benar mengasuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau mengasuh anak-anaknya. Bahkan melebihi perhatian beliau kepada anak-anaknya. Ya, karena ini adalah amanah yang telah diberikan oleh orang tua beliau Abdul Muttalib, maka Abu Thalib pun berusaha betul-betul menunaikan ya amanah tersebut. Dia pelihara, dia didik Rasul alaihi salatu wasallam dengan sebaik-baiknya. Nah, baik. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berusia 12 tahun, maka pamannya ini, yakni Abu Thalib, mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang ke negeri Syam. Ya, jadi dididik ya. Salah satu cara mendidiknya adalah mengajarkannya bekerja. Maka diajaklah Nabi Alaihi Wasallam yang masih remaja ke negeri Syam untuk berdagang. Ketika itu bangsa Quraisy, ya, bangsa Quraisy itu memiliki kebiasaan berdagang di musim panas dan di musim dingin. Jadi mereka memiliki kebiasaan untuk berdagang. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-saif. Ya, kebiasaan orang-orang Quraisy mereka bepergian. Ada rihlatus syita, yakni perjalanan di musim dingin, ya, was-saif, ya, dan juga perjalanan di musim panas. Ya.
disebutkan dalam tafsir bahwa perjalanan mereka ke musim panas, ya, mereka berangkat ke negeri Syam. Ya, kalau musim panas itu di soifnya itu ke negeri Syam, adapun di musim dingin syita itu mereka pergi ke negeri Yaman. Jadi tradisi dagangnya orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatus syita'i was saif. Rihlatus syita itu ke negeri Syam, perjalanan musim dingin itu ke negeri Syam, wasaif perjalanan musim panas itu rihlatus syita perjalanan di waktu dingin itu ke negeri Yaman. Adapun rihlatus saif, ya, perjalanan di musim panas itu perjalanan kemana? Ke negeri Syam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa serta oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Ketika itu negeri Syam adalah wilayah Arab yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya. Nah, mereka beragama Nasrani, ya. Agama mereka adalah agama Nasrani. Nah, kemudian ketika perjalanan itu sampai ke sebuah kota yang bernama Busra. Busra ini sekarang adanya di Suriah, di Syria. Nah, di sana di kota ini ada seorang rahib yang bernama Bahira. Dan rahib ini dikenal, ya, bukan hanya dalam literatur Islam saja. Di literatur Nasrani juga ada. Ya, nama aslinya Sirjis. Ya, Sergei, ya, kalau orang Eropa Timur, Sergei. Nama artinya Sirjis. Sirjis ini seorang rahib. Sampai sekarang masih ada gerejanya. Nah, antum bisa lihat ini. Nah, ini gerejanya Bahira. Sampai sekarang masih ada di kota Busra. Runtuhannya masih ada. Di gambar ini adalah gambar gereja Bahira. Gerejanya Bahira. Nah, Bahira ketika itu mengetahui bahwa yang dibawa ini adalah Nabi Alaihissalam, adalah seorang Nabi. Maka kemudian ketika itu dia mengundang Abdul Muttalib untuk makan, menjamu Abdul Muttalib. Kemudian dia mengatakan, hada sayyidul alamin. Hada yab'athahullahu rahmatan lil alamin. Anak ini, ya, adalah penghulu para makhluk. Sayyidul alamin. Ya. Kemudian hada yab'athahullahu rahmatan lil alamin. Dan anak ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta. Ya, bagi alam semesta. Karena beliau melihat dari jauh Nabi alaihissalam, rombongan ini selalu dinaungi awan. Ya, jadi ciri-ciri an-nubuwah itu ada pada diri Nabi alaihissalam, sehingga dia kemudian mengatakan kepada Abdul Muttalib, ya, untuk benar-benar menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata Bahira, jangan dibawa ke negeri Syam, pulangkan dia ke kota Makkah. Kenapa? Karena kalau ketahuan oleh orang-orang Romawi, ketahuan oleh orang-orang Yahudi, maka bisa jadi, ya, anak ini dibunuh. Maka Nabi Alaihissalam dibawa pulang. Ya, Abdul Muttalib melanjutkan perjalanan dagangnya ke negeri Syam. Adapun sebagian anak-anaknya disuruh membawa Rasulullah SAW pulang kembali ke kota Makkah. Ini juga menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Alaihissalam ini, kabar tentang diutusnya Nabi SAW ini pada hakikatnya sudah tersebar di kalangan ahlul kitab. Seorang rahib yang bernama Bahira, dia tahu bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan kenapa orang-orang Yahudi itu mereka bermigrasi ke kota Madinah, ya, karena mereka mendengar kabar bahwa Nabi akhir zaman akan diutus di sana. Diutus di suatu tempat yang dipenuhi dengan ladang kurma. Kota Madinah itu kan ciri khasnya dia banyak pohon kurma. Maka mereka menetap di sana, ya, untuk menanti apa? Nabi akhir zaman. Tapi ternyata Nabi akhir zaman itu diutus dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Ini yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti Nabi Alaihissalam. Ya, kok asalnya apa? Mereka sudah tahu bahwa Nabi SAW itu akan diutus di sana. Makanya kalau kita melihat Salman Al-Farisi, ceritanya Salman Al-Farisi, kenapa Salman Al-Farisi bisa pergi ke kota Madinah? Karena itu dia sudah mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu diturunkan atau akan diutus di tempat di mana kurma itu tumbuh dengan subur. Makanya dia ke Madinah. Ternyata benar, Nabi Alaihissalam, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Baik. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ya, ini ringkasan
ringkasan masa kecilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari lahir sampai usia 4 atau 5 tahun, beliau di bawah asuhan ibu susuan beliau, Halimah As-Sa'diyah. Kemudian di usia 5 sampai 6 tahun, ini di bawah asuhan ibu beliau, Aminah binti Wahab. Kemudian di usia 6 sampai 8 tahun, ini di bawah asuhan kakek beliau, Abdul Muttalib. Kemudian di usia 8 sampai dengan usia baligh, ya, beliau berada di bawah asuhan paman beliau, Abu Thalib. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi pada diri Rasulullah SAW di masa muda beliau atau di masa remaja beliau? Ya, beliau juga bekerja sebagai penggembala kambing. Nah, jadi beliau alaihissalam juga bekerja sebagai penggembala kambing. Ya, beliau mengembala kambing di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Ya, dan tidaklah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pernah menjadi penggembala kambing. Nah, ini ciri khas para nabi, itu mereka pernah menjadi penggembala kambing. Ya, makanya dalam ajaran Nasrani itu kan ada istilahnya gembala-gembala ya. Ya, domba-domba gembala. Jadi dianggap pendetanya itu penggembalanya, kemudian jamaahnya itu domba-domba. Ya, sebenarnya istilah ini memang istilah yang dipakai juga. Ya, Nabi SAW mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Masya Allah. Kata beliau alaihissalam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Ya, hadisnya riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembala kambing. Wa qala ashabuh. Kemudian para sahabat Nabi alaihissalam mengatakan, ya, wa anta, engkau juga wahai Rasul? Faqala na'am. Maka kemudian beliau mengatakan, iya, saya juga. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Dahulu saya ya mengembala kambing untuk mendapatkan bayaran beberapa qirat, ya, kambing-kambingnya penduduk Makkah. Jadi beliau waktu kecilnya apa? Waktu remajanya beliau mengembala kambing untuk mendapatkan uang. Ini bagaimana masa kecilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini hikmahnya. Mengapa beliau alaihi salatu wassalam atau mengapa para nabi ya alaihi salatu wassalam ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pengembala kambing ya bukan sebagai pengembala unta. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hikmahnya adalah apa? Agar mereka terbiasa ya terlatih untuk mengatur kambing yang nantinya akan terbiasa menangani problematika manusia. Jadi terbiasa untuk mengatur. Apalagi kambing ini dia punya punya keunikan. Ya, kalau dia di rombongan kambing, ya kita bawa sekumpulan kambing, kita taruh di padang rumput, ya maka mereka ini akan menyebar dengan sendirinya. Lebih sulit diatur. Berbeda dengan unta. Unta itu lebih suka menggerombol. Ya, unta itu lebih suka menggerombol. Menggerombol itu apa? Berkelompok ya, berkelompok-kelompok deh. Ya, lebih mudah untuk diatur. Tapi kalau ghanam, kambing, ya dia lebih susah diatur. Makanya butuh kesabaran, ya butuh keuletan, ketekunan untuk mengatur kambing. Nah, ini latihan. Ya, karena nanti ketika dakwah dia akan menghadapi banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau sudah terbiasa mengembala kambing, maka mentalnya sudah terlatih untuk mengatur sesuatu yang sulit untuk diatur. Ya. Nah, demikian juga mengembala kambing ini mengajarkan rendah hati, ya tawadu. Ya, beda dengan orang yang mengembala unta. Orang yang mengembala unta ini biasanya takabur ya. Istilahnya apa? Kan unta ini hewan yang gagah ya, hewan yang besar. Kambing ini apalah hewan kecil ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, wal fakhru wal khuyala inda ahlil khail wal ibil. Kesombongan dan kekerasan hati sama saya al-faqr wal khuyala, ini kesombongan itu ada pada pengembala unta dan kuda. Ya, pengendala kuda dan unta. Wasakinatu wal waqar fi ashabisya. Adapun ketenangan hati ya, sakinah ya, itu terdapat pada pengembala kambing. Jadi selain melatih kesabaran juga untuk melatih ketawaduan.
nggak ada yang bisa disombongkan dari orang yang menggembala kambing. Makanya Nabi Alaihissalam takdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembala kambing. Kemudian yang terjadi juga di masa Nabi SAW ketika beliau masih remaja, itu beliau Alaihissalam menghadiri perang Fijar. Ya, disebut perang Fijar karena perang tersebut terjadi di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram. Yang aslinya nggak boleh. Bangsa Arab sangat menghormati bulan tersebut. Ya. Dan ini diakomodir dalam Islam ya. Dalam Islam ada yang namanya bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah 4 bulan haram yang tidak boleh seseorang kemudian melanggar kehormatan bulan tersebut, melakukan kemaksiatan, melakukan peperangan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya maka dosanya akan dilipat gandakan di bulan tersebut. Nah mereka ini, yakni orang-orang musyrikin ketika itu, mereka justru melanggar kehormatan bulan haram, makanya bulannya disebut perang tersebut disebut sebagai perang Fijar. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu beliau Alaihissalam ya membantu paman-pamannya untuk mengumpulkan anak panah. Jadi kan saling memanah, ya, panah yang sudah dilemparkan ke pasukan kita diambil, kemudian dipakai lagi untuk melakukan serangan balasan. Nah, kemudian perang Fijar berakhir dengan perjanjian damai antara suku-suku yang berperang dan kewajiban membayar diat bagi pihak-pihak yang keluarganya terbunuh. Akhirnya apa? Terjadi perdamaian. Nabi SAW ketika itu juga mengikuti perang Fijar. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di masa remaja beliau, ya beliau Alaihissalam juga ikut menghadiri Hilful Fudul. Hilful Fudul ya ini perjanjian orang-orang yang utama, orang-orang yang saleh. Ya, jadi ketika itu ada sebagian orang yang didolimi di kota Makkah, ya sampai kemudian dia mengadu di hadapan khalayak ramai, membacakan bait-bait syair yang menceritakan tentang kezaliman yang pernah dia lakukan. Maka setelah mengetahui ada kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kota Makkah, para pemimpin Quraisy mereka bersepakat untuk membuat perjanjian Hilful Fudul. Ya, membuat perjanjian agar tidak ada lagi kezaliman di tengah-tengah kota Makkah. Di tengah-tengah kota Mekah. Maka perjanjian tersebut ikut dihadiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam musnadnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi wasallam mengatakan, syahidtu hilfa mutayyibin. Saya menghadiri hilf al-mutayyibin. Maksud hilf al-mutayyibin, kenapa dia disebut mutayyibin? Karena ketika melakukan ratifikasi perjanjian tersebut, ya dari kata al-tib, ya al-tib itu artinya minyak wangi. Hilful mutayyibin dari kata al-tib, tib itu artinya minyak wangi. Kenapa hilful fudul ini juga disebut sebagai hilf al-mutayyibin? Karena dahulu orang ketika sebelum mereka istilahnya mengikrarkan perjanjian Hilful Fudul tadi, mereka mencelupkan tangannya ke mangkuk yang berisi minyak wangi. Jadi ada mangkuk isinya adalah misik, kemudian mereka taruh tangan mereka ke mangkuk tersebut sehingga mereka tangannya berbau harum. Ya. Maka itulah di asal usulnya kenapa dia disebut sebagai Hilful Mutayyibin. Kata beliau, syahidtu hilfal mutayyibin ma'a umumati. Ya. Wa ana gulamun fama uhibbu anna li humra an-na'im wa anni ankuthuh. Nabi SAW, saya pernah menyaksikan hilful mutayyibin bersama paman-pamanku ya ketika aku masih remaja. Ya. Wa ana gulamun fama uhibbu. Ya, kemudian tidaklah aku ingin membatalkannya walaupun aku diberi onta merah. Artinya beliau sangat senang bisa menjadi atau bisa ikut serta dalam perjanjian yang baik. Ya, walaupun itu terjadi di masa jahiliyah, tapi itu suatu kebaikan. Tapi itu adalah suatu kebaikan di mana orang-orang berjanji untuk apa?
untuk mencegah terjadinya kezaliman di tengah-tengah kota Makkah. Baik. Inilah masa remaja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan atau kita akan paparkan bagaimana pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ya, apakah benar bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha itu dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 40 tahun? Ya kan yang masyhur di tengah-tengah kita kan Nabi alaihi salatu wasallam itu menikah dalam usia 25 tahun, kemudian istri beliau Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Ya, sebagian orang mengatakan, nah kalau mau nikah sama janda cari yang tua lah. Jangan cari yang muda katanya. Seperti Rasulullah tuh nikah sama janda tua. Ya Pak, Khadijah usianya 40 tahun, beda jaraknya 15 tahun katanya. Apakah benar ini bahwa Khadijah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam usia 40 tahun? Ya, maka insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan esok hari biidznillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk istiqomah membahas perjalanan hidup baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.